Tapi itu sakit banget aku sebagai suami. Aku sakit banget. Dia doain supaya ini terjadi. Terus istri macam apa? Kamu bilang aku itu NPD. Aku, iya. Tanggapan saya sebenarnya, saya cukup sedih. Drama perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven belum sepenuhnya selesai atau inkrah usai Paula melalui kuasa hukumnya mengajukan banding ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ironisnya, di tengah proses banding, konflik yang terjadi di antara keduanya makin hari semakin panas saja. Baru-baru ini beredar luas di media sosial rekaman suara yang diduga suara Baim dan Paula. Dalam rekaman suara tersebut, terdengar cukup jelas saat Baim memergoki isi percakapan Paula dengan Niko. Namun yang membuat Baim sedih, yakni saat Paula dan Niko menyumpahinya dari belakang. Baim tidak menyangka jika Paula sampai hati mendoakan dan menyumpahi hal buruk pada dirinya. Mungkinkah rekaman suara itu pula yang diserahkan Baim ke pengadilan sebagai bukti? Hingga keluar putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyebut Paula sebagai nuzius atau istri durhaka dalam arti yang luas. Dan seperti inilah rekaman suara Baim dan Paula yang menghebohkan publik baru-baru ini. Di belakang aku, misalkan makanya aku sering kalau di kamar mandi aku sering agak bertanya, aku cuma bodoh saya. Kamar mandi berapa 2 jam ngapain? Kecuali chatting. Kak bodoh aku. Terus aku pernah nanya sama kamu, hah? Kamu aja sekarang diam karena tahu semuanya aku tahu semuanya. Kenyataannya kamu manipulasi semuanya, dan aku nggak ngerti buat apa kamu tinggal minta. Aku nggak pernah bilang enggak kamu minta satu kali pun. Kalau aku tegas, itu berarti ada kebaikan di situ. Jangan menggampangkan uang, sesimpel itu. Tapi kamu pertama dari hari pertama sampai berapa tahun yang lalu, kamu dikasih 80 juta per bulan. Men, 85 juta plus keluarga kamu 100 juta per bulan. Kurang apa? WhatsApp aku nih, umroh doa. Salah satunya adalah mudah-mudahan ini kamu dapat rezeki yang halal, bener ya? Isi DM-nya apa? Apa isi DM-nya apa? Aku baca. Apa? Iya, aku doa di rumah Allah nih langsung nih. Mudah-mudahan dia dapetin yang dia zolimin saya. Pas waktu rubuh kantor yang itu tuh gimana? Di BSD. Ya Allah, menjawab doa gue. Kamu kira aku nggak tahu Paula Verhoeven? Tapi itu sakit banget aku sebagai suami. Aku sakit banget. Dia doain supaya ini terjadi. Terus istri macam apa? Ya, ini tuh hubungan kita. Habis itu kau bilang, makanya gue nggak izin kalau ke umroh. Hah? Nggak izin apa? Ada, udah semuanya ada. Kan aku izin. Udah tahu, udah diem. Udah Paula, kamu mau sepintar apa berdalih sekarang? Udah kebaca semuanya di chat. Jadi mudah-mudahan setelah ini tuh semua tenang. Gak ada lagi untuk kita bikin posting atau apa gitu ya. Ya doain aja semuanya itu akan baik-baik aja. Tidak hanya itu saja, dalam rekaman suara yang lain, Baim juga kecewa berat dengan Paula yang tertangkap basah sudah memfitnah dirinya mengidap penyakit gangguan mental atau NPD kepada Niko. Dalam rekaman suara tersebut, terdengar Baim menjelaskan kepada Paula jika dirinya tidak mengidap gangguan mental NPD. Rekaman suara Baim Wong dan Paula yang baru-baru ini beredar luas dan menuai reaksi beragam,
erat kaitannya dengan cek kesehatan mental yang dilakukan Baim di salah satu rumah sakit di Malaysia. Dan hasil pemeriksaan kesehatan Baim mengungkapkan dirinya tidak mengidap gangguan mental NPD dan penyakit berbahaya lainnya. Dan berikut rekaman suara Baim dan Paula Verhoeven. Aku udah nggak mau ngebahas NPD. Ya, aku nanya bahas apa Niko sama kamu? Oh. NPD. Ya aku nggak ingat. Jadi kita ngebahas NPD kalau misalnya kita Kamu Google. bilang aku itu NPD. Aku. Iya. Aku NPD. Iya. Salah satu sifat NPD atau nggak ciri khas, dia nggak ada empati. Dan aku nggak bilang aku NPD atau enggak. Dan aku juga nggak mau pusingin. Aku cuma jadi diri aku sendiri aja. Aku kontrol kamu. Dan aku setegas itu sama kamu. Bukan berarti aku NPD. Itu aku lakuin supaya kamu tahu kamu itu istri, bukannya suami. Iya, tahu. Aku banyak belajar saya. Intinya yang bilang aku itu sudah terakhir ya sudah terakhir. Udah, aku mau cerai aja, dia aja. Iya, makanya aku nanya sama kamu ngapain bohong. Aku minta maaf, maksudnya nggak perlu kayak gitu-gitu lah sayang. Enggak. Tiap hari telepon dia, Ya udah dong sayang. Kenapa kamu jadi takut tuh nggak ada apa-apa? Bukan takut, maksudnya kayak aku. Kenapa jadi takut? Bukan, nggak ada apa-apa. Tapi maksudnya buat bukti, aku nggak mau buat bukti apa kayak gitu ke orang-orang. Jangan takut kalau nggak ada apa-apa. Bukan gitu, kita selesaiin di sini aja, nggak perlu kayak semua orang. Enggak, emang nggak mau semua orang. Kalau misalkan Baim bener nggak yang diiniin loh? Ya ada buktinya Pak. Tuh, kayak gitu. Berobat apa ya? Saya di Penang ini medical check up aja, medical check up semuanya. Belakangan kan ada lah ya kata-kata yang ya bukan menyudutkan juga ya, yang bilang narasi kalau ada penyakit mental saya. Mau itu menyudutnya ke NPD daripada saya cuit-cuitan kayak di mana medsos, sama juga klarifikasi dengan enggak dan iya. Aduh, saya juga bingung sih, ada terus drama-drama ini. Seharusnya kita tenang aja ya sampai anak selesai, untuk sidang selesai. Saya juga bingung, ada terus yang untuk di blow up gitu loh ke media. Saya juga bingung sih sebenarnya. Nah, ini cara saya sebenarnya untuk salah satu mungkin bisa membuktikan, cuman satunya juga sebenarnya enggak. Saya tuh nggak mau rame-rame beneran. Cuman kalau diginiin rame-ramein kan solusi harus ada ya. Ya solusi yang paling pakem setelah saya disudutkan ya, apalagi kecuali saya tes. Dan semuanya saya tes, dan hasilnya nggak ada. Dan saya benar-benar mau hasil yang ini. Semuanya saya ini, semuanya. Karena gini loh, saya pun juga, saya ketika dibilang kayak begitu ya, maaf ya dengan NPD segala semua. Saya ini gimana ya? Saya membuat banyak sekali video, ribuan video, jutaan orang juga nonton, berapa ribuan atau enggak orang komunikasi sama saya. Dan maaf ya, konten dan tidak itu sepertinya langsung ketahuan orang itu sincere atau enggak. Saya pun bisa ngelihat orang di saat memang dia memang hatinya untuk itu, kelihatan. Dan saya pun terkadang ya nggak bisa lah saya bilang untuk ini, tapi saya bisa ngelihat lah. Ya harusnya nggak boleh lah. Ya harusnya nggak boleh. Maksudnya gini loh, bukannya nggak bolehnya, dampaknya kalau misalkan anggap itu benar ya, kan kasihan orangnya. Itu kan seperti menjelekan orang itu. Nanti kan jauhin orangnya kalau emang benar, kasihan. Kalau dibalikin juga pasti, kalau dia ada penyakit juga pasti nggak mau ketahuan sama orang. Itu dia. Perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven lantaran dugaan adanya orang ketiga dalam rumah tangga mereka. Sosok Niko Surya sebenarnya bukanlah orang asing di mata Baim dan Paula. Niko merupakan orang dekat Baim yang sudah dikenalnya sejak lama.
Menanggapi dugaan perceraian Baim dan Paula lantaran adanya orang ketiga, muncul rekaman suara perempuan yang diduga istri Niko. Dalam rekaman suara tersebut, ia membantah jika suaminya berselingkuh dengan Paula dan ketidakmunculan suaminya saat ini lantaran sedang dalam keadaan sakit. Rekaman suara yang tidak kurang dari 20 detik itu juga menyebut jika suaminya akan mengungkap semuanya. Apa yang sebenarnya terjadi terkait perceraian Baim dengan Paula. Sebagai istri saya sedih, suamiku dijadikan sebagai penyebab perceraian mereka. Sementara kami tahu apa yang terjadi sebenarnya bukan perselingkuhan, tapi memang ada niat korbankan nama suami saya. Kalau suami saya sembuh, akan ungkapkan semuanya. Kondisi itu laki-laki ini bisa masuk di dalam rumah itu atas izin mantan suami saya, gitu. Oke. Karena kita tuh berteman, mereka berteman puluhan tahun, udah seperti saudara. Kenapa orang ini bisa terlibat dalam hubungan kami? Karena memang sudah dilibatkan sejak awal. Jadi siapa misalnya kita lagi berantem, orang ini adalah penengah. Baim Wong tidak hanya menuduh Paula berselingkuh, tetapi juga dianggap telah membeberkan kondisi kesehatan Paula yang diduga mengidap penyakit berbahaya, HIV. Kabar Paula mengidap penyakit yang belum ditemukan obatnya tersebut tidak hanya membuat harga diri dan kehormatannya hancur, tetapi juga akan meninggalkan jejak di media sosial yang dapat mempengaruhi masa depan kedua anaknya. Menanggapi perceraian Baim dan Paula yang penuh bumbu dan drama, psikolog Rosmini buka suara. Akademisi Universitas Indonesia itu menyayangkan Baim Wong dan Paula yang tidak mengedepankan anaknya atas tindakan keduanya yang kini ramai menuai sorotan. Kalau namanya perceraian, di mana-mana yang pasti jadi beban bagi anak tuh besar sekali bebannya. Yaitu anak itu kemudian harus berupaya untuk kemudian memahami apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Anak dilahirkan tidak minta. Anak ibaratnya tidak minta untuk dia ada di dalam keluarga itu juga. Pada waktu kemudian bapak dan ibunya cerai, pasti kan kemudian berdampak besar kepada anaknya. Apa yang ibunya kesel dari bapaknya atau sebaliknya akan kemudian tidak secara sadar ditularkan kepada anaknya. Padahal itu nggak boleh. Karena kan harusnya anak seperti anak harus bisa sayang kepada bapak dan ibunya. Kalau di tempat ibu biasanya diomongin jelek tentang bapaknya. Kalau di tempat bapak kadang-kadang si bapak akan ngomongin jelek tentang ibunya. Karena anak tahu ibunya nggak seneng kalau diomongin oleh bapaknya, dia berbohonglah di sana. Mengatakan bahwa bapaknya tidak mengatakan apa-apa ataupun kebalikannya. Jadi ini sudah suatu situasi yang nggak sehat ya. Beban terbesar yang harus dipikul itu adalah oleh anak, bukan oleh si orang yang kemudian bercerai itu. Siapkah si anak untuk menjawab itu? Betapa kasihannya, terpuruknya dia kalau dia harus menjawab sesuatu yang bukan sebetulnya kapasitas dia untuk menjawab. Tanggapan saya sebenarnya, saya cukup sedih ya, karena menurut saya ini fitnah ini sudah terlalu jauh ya, udah terlalu jauh, dan di sini saya punya 2 anak laki-laki. Saya punya 2 anak laki-laki yang saya selalu jaga mentalnya. Mereka akan tumbuh besar melihat pemberitaan ini yang cukup masif. Jadi buat saya melakukan ini demi anak-anak saya dan kedua orang tua saya. Dan saya harap semuanya, apa yang saya ucapkan ini bisa saya pertanggungjawabkan di akhirat. Dan ini saya lakukan demi menjaga mentalitas anak-anak saya yang masih kecil, yang nantinya mereka beranjak dewasa bisa mengakses semua berita tentang ibunya. Dan saya harap di sini saya berdiri untuk
seorang ibu yang melindungi anak-anak saya gitu. Jadi saya berharap kalian semua mengerti. Beredar luasnya suara rekaman Baim dan Paula menambah perseteruan keduanya semakin panas. Entah siapa yang harus tanggung jawab dan disalahkan atas semua ini. Namun yang pasti pihak Paula tidak tinggal diam. Langkah hukum sedang dipersiapkan untuk mengusut tuntas soal beredarnya suara rekaman yang dianggap dijadikan senjata oleh Baim untuk mengintimidasi Paula, hingga ia tidak berdaya atas kuasa dan kehendak Baim. Dan berikut langkah-langkah yang akan ditempuh Paula atas beredarnya suara rekaman yang dianggap telah melanggar Undang-Undang ITE lantaran direkam dan disebarluaskan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Paula. Iya, Ibu Paula akan berupaya maksimal untuk mengembalikan nama baik, harkat dan martabatnya sebagai perempuan, sebagai ibu gitu ya, terhadap tuduhan-tuduhan yang distigmakan dan juga terkait kekerasan sebenarnya yang dia alami. Nah, upaya-upaya yang kita lakukan tentu adalah upaya-upaya yang dibenarkan oleh hukum. Dalam artian kami mempercayai institusi negara. Karena itu upaya yang kami lakukan misalnya tidak membalas, ya udah cariin rekaman apa gitu ya, tidak. Tapi kami menempuh upaya melaporkan ke lembaga-lembaga yang memang berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan melakukan pengawasan terkait data, kebocoran data maupun terkait dengan penegakan kode etik hakim maupun juru bicara. Jadi yang akan kami tempuh adalah melaporkan ke lembaga-lembaga negara, dan kami mempercayai negara akan memberikan respon terhadap pelanggaran hak-hak yang dialami oleh Ibu Paula. Saya salah, saya ngomong salah, saya nggak ngomong juga salah. Apakah rekaman itu didapatnya dengan persetujuan penuh para pihak enggak? Kan enggak. Padahal kita itu sudah memiliki banyak regulasi yang menyatakan bahwa pengambilan foto, pengambilan gambar, video, suara, rekaman itu harus konsensual. Nggak bisa, ibaratnya sembunyi-sembunyi. Dan itu tentu melawan hukum. Dia tidak punya hak menilai karena ini sudah terbukti. Segala sesuatu harus direkam. Bukankah akan lebih elegan itu dan lebih dewasa jika itu dilakukan dengan diskusi, dengan bicara dari hati ke hati, dan tidak menggunakan rekaman itu sebagai alat kontrol, alat kuasa. Saya itu selalu dengan data, saya selalu dengan bukti. Intinya kalau lu macam-macam, gue sebarin nih rekaman itu kan seperti mengancam ya. Seperti menjadikan rekaman di dalam relasi rumah tangga itu sebagai alat kuasa. Alat kuasa untuk apa? Menunjukkan siapa yang punya kekuasaan di dalam rumah tangga, siapa yang dominan. Dan itulah yang kami sebut sebenarnya ini penggunaan rekaman, penggunaan konten-konten itu menjadi alat kuasa untuk membungkam korban. Iya, sekali lagi kami saat ini masih berproses dan sedang berkonsentrasi di KY, Bawas, dan mungkin lembaga yang lainnya, juga sekaligus masih mempelajari pelanggaran-pelanggaran data pribadi maupun undang-undang itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.